Om Swastiastu, Om Awiganamastu Namo Sidam. Semoga pikiran yang baik datang dari segala penjuru. Selamat pagi anak-anak semuanya. Pada hari ini dalam pelajaran Pendidikan Agama Hindu dan Budi Pekerti, materi nama-nama planet dalam tata surya Hindu. Kelas 3 semester 2, Sekolah SD Negeri 11 Jimbaran, dengan pendidik Igede Ketetswirte SAG MPDH. Anak-anak semuanya, minggu lalu Bapak sudah menjelaskan materi terkait nama-nama planet dalam sistem tata surya Hindu. Pada hari ini, kita akan membahas materi tentang Sabda Loka. Anak-anak semuanya, planet-planet dalam agama Hindu sering disebut dengan Brahmanda. Brahmanda dalam kitab Purana dijelaskan sangat banyak jumlahnya. Selain planet-planet tersebut, agama Hindu mengenal loka-loka atau alam-alam. Menurut pandangan agama Hindu, terdapat 14 loka atau 14 alam, yakni 7 lapisan loka ke atas dan 7 lapisan loka ke bawah. Anak-anak semua, Sabda Loka merupakan 7 lapisan dunia ke atas sebagai pembentuk alam semesta. Sabda Loka merupakan tempat yang terdapat di alam semesta yang dikenal sebagai keberadaan dari buana agung makrokosmos yang dijadikan tempat berbagai makhluk termasuk dewa-dewa. Anak-anak, adapun bagian-bagian Sabda Loka, yang pertama Burloka, Buah Loka, Swarga Loka, Mahar Loka, Jana Loka, Tapa Loka, dan Brahma Loka. Yang pertama Burloka. Burloka adalah bumi, di mana tempat kita berpijak saat ini, bersama dengan makhluk hidup lainnya dan semua ciptaan Tuhan yang kita lihat sekarang ini. Burloka merupakan alam tengah di antara jalan menuju ke atas yaitu Loka maupun jalan menuju ke bawah Patala. Kelahiran di alam Burloka memiliki kadar yang sama antara kebahagiaan dan kesengsaraan. Maka dari itu, sering kita dengar istilah bahwa kedudukan selalu mengikuti kebahagiaan. Di Bali, sering diucapkan bahwa amongken sebate, amonto liangne. Di alam ini, kita akan selalu dihadapkan dengan perasaan suka dan duka yang silih berganti. Hal tertinggi yang harus dicapai untuk menghilangkan keterikatan dua hal tersebut yaitu mencapai kesadaran sejati di dunia ini. Yang kedua, Buah Loka. Buah atau Buar Loka merupakan lapisan kedua setelah Burloka. Pada lapisan ini, Chandra Aditya, bulan dan matahari sebagai dewatanya dan pada umumnya ditempati oleh para raksasa yang memiliki setengah sifat kebaikan, yang di dalamnya hanya terdapat langit dan udara. Yang ketiga, Swarga Loka. Swarga Loka merupakan lapisan dunia yang dipimpin oleh Dewa Indra dan Dewa Wisnu sebagai dewatanya. Lapisan ini pada umumnya juga disebut dengan Swarga Loka atau Sorga, yang merupakan kediaman dari para dewata. Lapisan badan yang dipakai di alam ini adalah Karna Sarira. Suksema Sarira sudah terurai bersih. Sang jiwa akan lahir di alam ini karena dalam hidupnya batinnya bersih dan banyak melakukan kebaikan. Sang jiwa akan merasakan kebahagiaan dan kedamaian yang berlimpah, jauh melebihi kebahagiaan dan kedamaian dalam kehidupan biasa yang kita rasakan di bumi. Akan tetapi, lahir di Swarga Loka belum menghentikan roda samsara. Ada waktunya nanti, sang jiwa harus kembali lahir ke dunia untuk melanjutkan evolusi batinnya serta menyelesaikan sisa putaran karmanya sendiri. Yang keempat, Maharloka atau Mahaloka.
Mahaloka merupakan lapisan dunia yang terdiri dari Maharesi. Pada lapisan dunia ini dipimpin oleh Resi Brigu dan Brahma adalah dewatanya. Sang jiwa akan lahir di alam ini karena di dalam hidupnya dia merealisasi kesadaran. Hanya saja belum sempurna. Lahir di Mahaloka berarti roda samsara, siklus kehidupan kematian telah berhenti. Pada Mahaloka, sang jiwa bisa melanjutkan evolusi batinnya dan menyelesaikan sisa putaran karmanya di lapisan alam ini. Akan tetapi, banyak juga jiwa yang lahir di lapisan alam ini karena welas asih memutuskan untuk reinkarnasi kembali. Lahir ke dunia menjadi Satguru yang terang dan membebaskan bagi umat manusia, sekaligus untuk melanjutkan evolusi batinnya. Yang kelima, Jana Loka. Jana Loka merupakan lapisan dunia tempat kediaman dari Sapta Resi dan Rudra sebagai dewatanya. Sapta Resi ini merupakan 7 resi yang menerima Wahyu Weda dan menyebarkannya ke bumi. Sang jiwa akan lahir di alam ini karena dalam hidupnya dia merealisasi kesadaran tapi tetap saja belum sempurna. Yang keenam, Tapa Loka. Tapa Loka merupakan lapisan dunia yang mana memiliki tingkatan anugerah. Sang Yang Mahadewa sebagai dewatanya. Di alam ini merupakan kualitas dari jutaan materi yang lebih besar maupun lebih kecil dalam lapisan dunia. Tapa Loka ini didiami oleh 4 kumara yang bernama Sanat, Sanak, Sanan, dan Sanantan. Dalam Tapa Loka, dengan cara rahasia, beliau tidak perlu turun lahir ke dunia. Beliau selalu membimbing umat manusia dan semua makhluk-makhluk lainnya, serta termasuk membimbing para dewa di loka sebelumnya menuju penerangan dan pembebasan. Yang ketujuh, Brahma Loka atau Satya Loka. Satya Loka merupakan lapisan dunia yang didiami oleh Siwa, diakui sebagai realitas tertinggi. Lapisan ini merupakan lapisan tertinggi dari ketujuh lapisan yang sudah dijelaskan sebelumnya. Lapisan ini juga dapat dikatakan sebagai dunia yang hanya ada kebenaran. Dalam Brahma Loka atau Satya Loka, kesadaran beliau sedikit lagi sempurna untuk bisa menyatu dengan yang maha tidak terpikirkan dengan cara yang rahasia. Beliau selalu membimbing umat manusia, semua makhluk-makhluk lainnya, serta termasuk membimbing para dewa di keempat loka sebelumnya, menuju penerangan dan pembebasan. Anak-anak semua, pada hari ini Bapak akan berikan latihan soal. Yang pertama, jelaskan pengertian Sapta Loka. Yang kedua, sebutkan bagian-bagian Sapta Loka. Yang ketiga, jelaskan apa yang dimaksud dengan Burloka. Yang keempat, jelaskan apa yang dimaksud dengan Wahloka. Yang kelima, jelaskan apa yang dimaksud dengan Swarga Loka. Selamat mengerjakan. Bapak tutup dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om.